Ya, selamat siang teman-teman semua. Ya, mudah-mudahan belum lapar ya. Oke, baik. Oke. Jadi eh, produk yang saya bawain hari ini sebenarnya dari Gigabyte. Kalau misalnya teman-teman tahu ya Gigabyte, biasanya kenalnya apa sih? Ya, Aorus ya gaming ya, motherboard, eh, VGA card ya, dan teman-teman yang lainnya. Nah, jadi sebenarnya di Gigabyte ini kita juga sebenarnya punya server. Ini saya skip aja, pabrik skip aja. Sorry. Jadi ketika tahun 2000, ketika tahun 2000 ini kita udah masuk ke enterprise, tapi baru benar-benar jualan merek Gigabyte itu di tahun 2019. Jadi makanya kalau misalkan yang belum tahu, Gigabyte itu sebenarnya punya server, ya ini perkenalan lah. Nah, tentunya teman-teman banyak ya tentunya teman-teman mungkin udah banyak yang kenal ya kalau misalkan merek-merek yang di sini. Jadi seperti beberapa merek di sini ya kayak HPE, Fujitsu, itu sebenarnya Gigabyte itu memproduksi untuk mereka. Jadi kita dari dulu gak pernah jualan merek sendiri, baru dari tahun 2019 itu kita mulai jualan merek sendiri. Dan tentunya uh, kita serius ya kalau misalnya di server, makanya kalau untuk soal software kadang-kadang ada yang nanya, ini udah bisa nggak nih pakai VMware, bisa nggak nih pakai Azure gitu kan, semuanya pasti bisa lah. Ini saya skip aja. Nah, jadi karena Gigabyte ya punya platform, tadi kan ada teman-teman bilang ada yang dari Aorus lah, Gigabyte-nya sendiri dan segala macam. Jadi sebenarnya Gigabyte ini salah satu yang bisa memprovide dari semua sektor yang teman-teman butuhkan, kita bisa provide hampir semuanya lah. Saya nggak tahu kalau ada yang missing di sini, tapi kayaknya ini hampir semua sektor kita bisa provide sih. Oke. Nah, kenapa sih pakai HCI ya? Karena ini banyak yang saya selama ini selalu masih ngebandinginnya antara beli VPS atau mau beli HCI gitu kan. Nah, kalau misalkan VPS ya tentunya kita ngomong simple ya, itu scalable, ketika kita butuh ya kita bisa nambah dan seterusnya. Cuma kalau menurut saya ya, kalau misalkan di long run, apalagi kalau misalkan kita ternyata uh, untuk kebutuhannya kebutuhannya itu untuk cukup banyak, cukup high performance, sebaiknya daripada kita beli VPS, sebaiknya mendingan pakai on premise gitu ya. Jadi kita punya sendiri, kita bisa ngatur sendiri itu mau dibagi berapa, mau divirtualisasinya seperti apa, workernya mau yang isinya berapa core, berapa RAM-nya berapa, itu semuanya bisa. Dan seperti yang produk ini, yang sebelah kanan ini satu box ini karena ini 2U 4 node ya, jadi satu box ini bisa diisi sampai kurang lebih 1256 core satu box. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh emang performanya tinggi gitu ya, tentunya pakai solusi seperti ini udah salah satu yang paling menurut saya paling oke lah gitu ya dengan kebutuhan dan teman-teman. Atau mungkin kalau butuh GPU, saat ini kan lagi rame nih GPU as a service. Orang-orang pada mau nyobain beli GPU gitu ya. Ya kalau misalkan masih terbatas atau mau coba-coba atau masih mau ya, coding-coding di awal untuk misalnya trainingnya, ya itu bisa lah pakai VPS ya. Tapi kalau misalkan emang sudah harus punya sendiri, ya kami juga punya solusinya seperti yang di sana tuh yang paling kiri. Itu isinya ini masih H200 sih, 8 biji H200-nya. Itu ya. Ya jadi sebenarnya ini nggak perlu lah ya. Teman-teman pasti lebih pintar dari saya kalau soal ini. Nah, ini kita masuk ke AI sedikit. Jadi AI itu juga salah satu yang topik yang lagi cukup menarik nih. Nah, saya ngejelasin sedikit ya. Banyak sering tuh yang ke saya tuh kayak, gue ngapain beli server sama lu ya? Mahal servernya.
gue bisa beli aja yang virtual kan. Nah, seperti yang sekarang ini kan, kalau misalnya kita tahu AI itu apa sih, biasanya teman-teman pasti taunya ChatGPT lah, Gemini, ya kan, ya teman-teman itu. Nah, tapi sebenarnya tahu nggak di belakangnya itu sebenarnya AI itu cara bekerjanya seperti apa sih di awal? Ini saya ngejelasin sedikit supaya teman-teman nantinya tahu gitu ya, ketika mau butuh server AI itu harus seperti apa. Karena masih banyak pertanyaan ke saya tuh kalau misalnya mau beli server AI, bro tolong bikinin gua spek AI dong. Budgetnya berapa? Yang biasa lu bikin aja. Permasalahannya server AI dari berapa ratus juta sampai satu servernya itu harganya 150 miliar tuh ada. Jadi mau yang berapa? Budgetnya kan saya harus tahu. Kebutuhannya untuk apa? Nah, jadi ini saya jelasin sedikit nih. Ya, nah, ini binatang apa nih teman-teman? Kalau ini? Pedro ya. Doraemon juga disebutnya rakun nih, bukan kucing. Nah, kalau yang ini, ya bisa juga. Tapi Doraemon biru, yang ini Oyen. Ya kan. Nah, jadi ini contoh lah ya, ini cuma 3 ya. Tentunya kalau misalkan ketika kita ngajarin AI, nggak mungkin cuma sampelnya cuma 3 gitu kan. Kita akan ngasih large dataset, benar-benar large, yang besar, kita akan ngajarin. Sama seperti kita ngajarin anak kecil. Ya. Nah, kenapa butuh server yang cukup powerful kalau misalnya kita training? Simpelnya begini, kita kalau ngajarin ini anak kecil, kira-kira kalau anak kecil kita ajarin, itu umurnya dari dia kecil sampai umur 18 tahun, mungkin dia akan ngerti sebanyak hal. Tapi kalau misalkan server nggak punya waktu 18 tahun kan, kalian butuh datanya segera. Tuh. Yang nextnya ini structure dataset. Jadi selain kita ngajarin ini apa dan itu apa, kita juga harus ngajarin nih yang boleh yang mana, yang enggak yang mana. Karena kalau enggak, ini kejadian nanti bisa jadi misalkan dari sini saya mau ke sini nih, itu ada kali, nanti saya disuruh lawan arah, terus nyemplung dikit di kali berenang. Terus keluar lagi, belum bisa nyampe. Ya bisa sih nyampe, cuma saya basah kuyup nanti sampai tempatnya kan. Nah, jadi ini yang harus diajarin di training. Kalau misalnya udah diajarin trainingnya, ya udah tinggal inferencing, bisa untuk bikin growth projection, bisa untuk ADAS, ya kan? Bisa untuk nyari buronan di bandara misalkan. Bisa juga untuk kesehatan ya. Ini karena waktunya habis, jadi saya sikat aja. Kalau masih mau ngobrol soal AI ataupun HCI atau HPC, nanti kita bisa ngobrol lebih. Booth-nya kita ada di depan sana sebelah kiri dari keluar dari pintu. Thank you teman-teman.